Them lies, but you gotta make it 'cause you gotta preach it. That's every time. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rap Cisco Student. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tugas saya, yaitu modul 2. Di modul 2 ini ada pembahasan tentang IP address dan subnetting. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Apa itu IP address? IP address adalah pengelamatan pada jaringan yang terhubung ke internet, berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi efektif dan efisien. Yang kedua, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses penting untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Ini juga membantu dalam manajemen alamat IP, memperbaiki efisiensi serta mengoptimalkan sumber daya jaringan. Nah, yang ketiga, ada juga class pool dan classless. Perbedaannya apa? Class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tahap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, bedanya dengan classless adalah sistem yang tidak terikat pada kelas IP. Jadi, classless itu tidak membutuhkan atau tidak terikat pada IP lagi tertentu, melainkan menggunakan CIDR, classless interdomain routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contoh, /27, /20, dan lain-lain. Halaman selanjutnya kita akan memahami CIDR dan VLSM dalam jaringan. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode pengelompokan alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas. Ini memungkinkan penggunaan alamat IP secara lebih efisien dengan menerapkan prefix yang menunjukkan ukuran jaringan. Nah, kedua, ada yang namanya VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Memungkinkan pengguna subnet mask yang berbeda dalam satu jaringan, memberikan fleksibilitas dalam pembagian alamat. Kedua metode ini berperan penting dalam menghemat IP dan meningkatkan efisiensi subnetting, serta membantu mengurangi pemborosan sumber daya dalam alokasi alamat IP. Nah, di dalam subnetting juga ada komponen pentingnya, seperti subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Dan kedua ada network atau block subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Yang ketiga ada host atau alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Yang keempat atau yang terakhir ada broadcast. Alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, jadi di subnetting itu ada komponen-komponen penting yang diperlukan seperti subnet mask, network block subnet, host, broadcast. Nah, jadi semua komponen ini sangat penting dalam pengerjaan subnetting dan penugasan subnetting. Nah, ini contohnya di sini ada 2 router, 2 switch, ada 6 PC ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Dan contoh soalnya ada teknik pertanyaan. Seperti ini 192.16.12.90/27. Maka ada di network keberapa? IP di atas atau di bawah? Kita akan kerjakan atau kita akan mencari tahu cara mengerjakannya. Nah, ditanyakan /27, maka kita akan hitung dari /25, /26, dan /27. Maka hasilnya ada 3 network atau 3 subnet blok subnet. Kita akan jumlahkan ketiga bilangan ini. Nah, kalau sudah dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 224. Nah, network atau blok subnet itu cara mencarinya dengan cara mengurangi 256 dengan total IP. Bagaimana caranya? Seperti ini. 256 kurangi 124, maka hasilnya 2
dan 3 hasilnya di 32. Dan untuk networknya caranya 2. Nah, kita hitung saja yang tadi ada 3, 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Maka hasilnya 8. Jadi sama seperti yang ini, hasilnya 32/8. Nah, bagaimana cara mencari host? Caranya dengan menghitung dulu pangkat dari 2 ini. Nah, berapa H-nya? Nah, dari H ini kita akan carinya dengan cara menghitung bilangan-bilangan yang tidak termasuk pada blok subnet. Yaitu ada 16, 8, 4, 2, 1. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kalau sudah 32 ini dikurangi 2, maka hasilnya 30. Nah, selanjutnya kita ke broadcast. Bagaimana cara menghitung broadcast? Seperti yang tadi, host yang 30 tadi kita tambah 1. Maka hasilnya menjadi 31. Broadcastnya 31. Nah, terus kita akan menentukan ada di network berapa IP di atas. Nah, cara menentukannya kita pergi ke tabel IP address. Nah, di sini ada network, host, dan broadcast. Bagaimana cara, atau kita harus mengenal dulu networknya. Di sini ada bilangan 0 sampai 224, dan di H ada 1 sampai 222, dan B ada 31 sampai 255. Nah, di bagian network kita akan menemukan bilangan berkelipatan 32, diawali dari 0 sampai 224. Dan di H ada bilangan-bilangan yang lebih dari network dan tidak lebih dari broadcast. Nah, di bagian broadcast adalah hasil-hasil dari pengurangan satu dari network ya. Nah, ini ada seperti ini. Tapi kenapa di bawah host itu kosong dan di bagian broadcast hasilnya 255 dan network 255? Dikarenakan jika 255 ini pasti hasilnya akan menjadi 0, jadi kita tidak usah menguranginya atau menambahkannya. Nah, kembali ke yang pertanyaan tadi, ada di network berapa IP 90 127? Nah, dikarenakan ini adalah 97, kita akan cari di sini tabel. Kita coba cari di yang pertama 0 1/30. Nah, di sini tidak ada 90 ya, berarti salah. Bukan maksud saya bukan tidak ada di yang pertama. Kita akan coba yang kedua. 33 62 berarti tidak ada. Kalau di yang ketiga ada 65 sampai 94. Nah, 90 itu kan termasuk di bawah 94. Jadi jawabannya di ke yang 3. Jadi network IP di bawah ini termasuk ke network 3. Nah, jadi seperti ini. Kita akan bersihkan dulu. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ada soal 1. Di sini kita akan mengerjakannya ya. Ditanyakan ada di network berapa IP di bawah ini atau di atas ini ya. 192.16.12/110/25. Nah, jika di halaman sebelumnya /27, jadi di sini diganti jadi /25. Bedanya itu tidak jauh ya. Kalau /27 itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, kalau /25 itu cuma dari awal saja 128. Jadi hasil ke subnet masalah itu jadi 128. Nah, bagaimana cara mencari network atau blok subnetnya? Sama seperti cara yang tadi, awalnya 256 dikurangi. Nah, di sini itu jadi ganti ya. Jadi tersedia 128. Terus
128, maka hasilnya akan tetap menjadi 128. Nah, 128. Nah, kita akan mencari networknya. Cara mencarinya juga sama. Kita akan tulis dulu 2. Nah, kita hitung networknya ada 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan tetap 2. Nah, jadi network atau blok subnetnya sama 128 jangan di sini. 128/2. Nah, sekarang kita akan mencari host. Cara mencari host sama seperti tadi. Kita simpan lagi di sini ya. 2 disimpan saja, 2 di sini. Ini hapus. Ini 2. Nah, hostnya ada berapa? Kita akan hitung dari 64. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan hasil dari 2 pangkat 7 itu adalah 128. Nah, 128 ini kita kurangi 2, maka hasilnya menjadi 126. Nah, ini sudah ketemu ya. Terus cara mencari broadcast itu tinggal kita tambahkan saja 126 ini dengan 1 host yang jadi 126 itu adalah host. Nah, ditambah 1, maka hasilnya menjadi broadcast 127. Nah, hasilnya jadi 127. Nah, kita akan menentukan sekarang ada di blok subnet berapa IP ini. Nah, kita akan buat dulu tabelnya. N H B. Nah, N-nya itu dari 0 ya, 0 sampai 128. Maka hostnya itu 1 sampai 126, guys. Dan broadcastnya itu pasti kan 128 bentar. 128 dikurangi 1, maka hasilnya 127. Nah, di bawah 127 itu pasti 255 dikarenakan hasilnya 0. Ya, tidak ada lagi. Nah, jadi 128 ini termasuk ke dalam blok subnet pertama. Nah, jadi hasilnya itu 1. Nah, ini. Nah, itu adalah soal 1. Dan selanjutnya kita akan mengimplementasikan IP address dan subnetting ya ke dalam Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan mencoba dulu tanpa menggunakan switch ya. Nah, kita masukkan 192.116.12 kita coba 20. Kita enter, ganti menjadi 224. Nah, kalau sudah keluar. Nah, di sininya jadi sebentar. Pencet 192.116.12.21. Enter sama ubah jadi 224. Nah, kalau sudah keluar juga. Nah, kita akan cek lewat PC 6. Nah, kita ping 192.16.2.21. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya percobanya. Nah, apa yang terjadi jika kita mengubah blok subnet yang PC kedua ini ya menggunakan blok subnet yang kedua dan bukan yang ke satu. Nah, sebentar. Nah, ini menggunakan ini, apa yang akan terjadi?
simpan di sini, simpan. Blok subnet yang kedua itu adalah 33 sampai 62. Kita akan pakai yang 60 42 saja. Ganti jadi 42. Kita coba lagi. 2.16.12.42. Kita enter. Nah, di sini pinginnya cukup lama. Jadi diperkirakan ini akan gagal. Nah, saya ketahuan request timeout, kita tunggu sampai 2 kali atau sampai 4 kali. Nah, 2 3 4. Nah, tuh jadi ini tuh tidak bisa misalkan kita menyatukan blok subnet 1 dan blok subnet 2, itu alhasil tidak akan bisa dikarenakan bedanya blok subnet. Alhasil akan proses dalam pengecekan atau pengiriman itunya akan gagal dikarenakan blok subnet yang berbeda. Kita akan coba di router ya, kita akan coba di router. Masing-masing kita akan masukkan dulu IP konfigurasinya. Nah, ini sudah ya, saya sudah memasukkannya sebagian seperti ini, 192.16.12.1. Nah, ini PC 8, ini PC 10. Nah, lalu kita akan coba ubah di routernya. Kita pergi ke ini sudah di config, kita akan cek dulu ya flash ethernet sama ini harus sudah on. Nah, lalu kita ke CLI. Di CLI ini exit dulu. Pertama-tama kalian masukkan saja interface. Nah, lalu di interface F 0/0 kita enter. Nah, langsung kita masukkan IP address. Dikarenakan ini akan jadi IP router, IP address yang blok subnet pertama itu harus yang akhiran. Nah, seperti ini 30. Jadi kita harus isinya 30 karena ini untuk router. IP address 192.16.12.30 untuk di akhirannya. Jangan lupa spasi, masukkan subnet passnya 255.255.255.224. Kita enter. Nah, kalau sudah di enter gini, kita exit saja. Exit. Masukkan ini lagi interface. Pencet. Masukkan kabel pas ethernet 1 atau ini F1/0. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan IP address kedua kita. IP address. Nah, masukkan IP address atau IP subnet blok subnet kedua. Kita pilih yang akhir aja juga sama karena ini untuk router pakai yang 62. Bentar. 62.16.12.62. Nah, kita spasi 255.255.255.224. Nah, kita enter. Nah, kalau sudah di enter gini, kita tinggal exit saja. Exit. Nah, kalau sudah keluar, masing-masing PC ini kita akan isi dulu IP default gateway-nya menggunakan IP yang tadi. Di laptop PC 8 di PC 8 sampai PC 9 menggunakan default gateway yang menggunakan IP address router yang pertama itu 192.16.12.30. Kita salin aja biar cepat.
Nah, kalau sudah, kita isi di bagian switch kedua di PC 10 sampai PC 11 menggunakan IP address router yang kedua, yaitu yang akhirannya 62. Kita ganti 30 nya menjadi 62. Kita keluar. Keluar. Nah, lalu kita akan coba untuk mengirim pesan dari PC 8 ke PC 10 ya. Kita masuk ke command prompt, lalu ping 192.16.12.62 sebentar 33. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya guys. Walaupun di awalnya ada sedikit delay di pinging dan tiba-tiba muncul request timeout, tapi tidak apa, yang penting hasil akhirnya adalah reply dan successful ya. Kenapa bisa request timeout? Dikarenakan kalau kita menggunakan routernya itu kadang akan delay ya, dikarenakan harus berpindah-pindah pesan dari switch ke router dan router harus pindahkan lagi ke switch lagi, jadi menyebabkan delay pada routernya. Nah, lalu kita akan coba memindahkan pesan dari PC 9 ke PC 11. Ping 192.16.12.34. Enter. Nah, sama seperti yang tadi ada request timeout. Jadi ya router itu kadang delay yang menyebabkan kadang ada request timeout. Tidak seperti switch yang jika berhasil akan menjadi langsung reply ya, tidak lama dalam pinging dan tidak akan muncul request timeout. Ya, sekian implementasi saya tentang IP address dan subnetting. Mohon maaf juga jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas dipahami, atau juga kata yang kurang enak didengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.